Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam sehat selalu ya. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anak sekalian yang berbahagia ya, selamat berjumpa lagi meskipun kita masih tetap dalam secara virtual ya. Nah, kali ini Bapak sediakan pembelajaran di dalam video pembelajaran ya. Nah, kita belajarnya atau kalian belajar masuk ke laman BDR SMA Negeri 1 Cilemus. Nanti di situ akan ada topik-topik atau materi ya, bisa kalian buka. Kemudian juga jangan lupa untuk tugasnya dimasukkan di dalam halaman tugas ya. Siap. Oke, alhamdulillah hari ini kita akan membahas masuk ke materi TIK atau informatika. Yang pertama adalah kita akan membahas bagaimana cara komputer bekerja ya. Nah, kalau minggu kemarin sudah kita simak mengenai sistem komputer ya. Nah, sekarang kita ke bagian bagaimana cara komputer itu bekerja ya. Nah, baik, kita akan memulai pelajaran. Diharapkan siswa mampu menjelaskan cara kerja pemrosesan komputer dan mengaplikasikan pada mesin konseptual ya. Jadi kita akan mengilustrasikan ya, dari konsep yang abstrak ke yang lebih konkret, yang lebih kita dapat pahami ya, dari apa atau bagaimana komputer itu bekerja ya. Baik, kita akan memulai pembelajaran ini ya. Jangan lupa bagi yang menyukai pembelajaran ini, kalian bisa like ya dan subscribe ya. Silakan ya di halaman YouTube-nya ya, di subscribe ya. Ya, oke, kita akan pertama sekali menjelaskan bagaimana dalaman dari suatu komputer ya. Nah, ini dalaman komputer ini ya, intinya adalah terdiri dari prosesor ya. Prosesor atau chip ini yang berada di dalam tempatnya itu di dalam motherboard ya. Jadi ini di dalam motherboard ya, di dalam CPU ya. Kemudian ini berhubungan dengan beberapa perangkat keras lainnya ya. Jadi di antaranya ada RAM ya. RAM itu memori ya, memori primer ya, memori primer RAM itu, dimana memori ini hanya dapat menyimpan sementara data begitu ya. Kemudian juga ada hard drive ya. Hard drive ini adalah hard disk ya, boleh katakan ya, oleh karena itu hard disk ya. Nah, sekarang sudah diganti menjadi SSD ya, yang baru itu supaya lebih cepat. Kemudian ada CD-ROM ya, yang pakai untuk CD disket itu ya. Nah, kemudian juga ada floppy disk ya. Untuk floppy disk namun sekarang sudah tidak ada lagi ya, sudah tidak dipakai ya. Nah, ini sama-sama untuk memasukkan data ya. Kemudian peralatan dari luar lainnya ini melalui port ya, melalui port atau penghubung ini, melalui input device. Kemudian juga ada port untuk keluaran ya. Ya, nanti ini bisa ke speaker, bisa ke monitor ya, atau ke alat-alat yang lainnya ya. Sedangkan ini yang input device adalah untuk masukkan ke komputer ya. Oke. Ya. Nah, ini gambaran daripada sistem komputer tersebut ya, dimana di dalam motherboard ini ada ROM ya, random only memory ya, read only memory, ini read ya, ini hanya dapat dibaca saja ya, tidak dapat menyimpan. Kalau ini RAM, random access memory ya, jadi bisa
akses disimpan tapi sementara ya. Kemudian disalurkan kepada bus ya, bus. Nah, baru masuk ke prosesor ya. Ini gambaran abstraksinya seperti ini ya, suatu komputer itu. Nah, sekarang bagaimana central processing unit sendiri ya. Nah, ini central processing unit itu terbagi menjadi control unit dan arithmetical logic unit ya, atau ALU, ini sih disingkat dengan ALU. Kemudian di sini ada memori ya. Nah ini adalah merupakan suatu tempat pemrosesan data ya. Tempat pemrosesan data, nanti data ini dikirimkan masuk ya, kemudian diolah di sini nih ya, kemudian data dikeluarkan ya, dihasilkan ya. Nah, kemudian di sini ada tempat penyimpanan data dan program ya. Nah, di sini jadi prosesnya ya, masuk ke data dari luar, masuk ke central processing unit ya. Kemudian kalau perlu nanti disimpan dulu data atau instruksinya ya, nanti dikeluarkan lagi, diproses lagi oleh, kalau perhitungan di arithmetical logic unit, kemudian bisa dikeluarkan ya. Nah, ini kalau dijelaskan, ini pusat pengontrol yang mengkonversi data input menjadi output, ini pusat pengontrolnya ya. Nah, di sini disebut CPU ya. Ya, ini CPU ini sirkuit elektronik yang sangat kompleks yang bertugas mengeksekusi instruksi yang disimpan sebagai program ya. Nah, kemudian komputer mempunyai dua jenis tempat penyimpanan ya, primary storage dan secondary storage ya. Nah, jadi ini memori yang pertama di sini ya, untuk misalkan menyimpan data sementara, kemudian dia kalkulasi, baru disimpan di secondary storage. Nah, CPU berinteraksi dengan tempat penyimpanan primer atau memori utama. Ini memori utama di sini ya, di processing unit ya. Ya, memori utama komputer menyimpan data sementara saja ya. Memori sekunder menyimpan data permanen atau semi permanen dalam media lain, yaitu magnetik atau optik ya. Berarti ini di hard disk ya, menyimpannya di hard disk atau di CD ya. Nah, sekarang bagaimana CPU menjalankan instruksi program ya. Nah, ini ada dua gambaran prosesnya ya. Jadi yang pertama ini kita memasukkan, misalkan akan mengalihkan atau menjumlahkan dua bilangan, ini akan disimpan dulu di memori ya, di memori dulu ya. Jadi sebelum instruksi dapat dieksekusi, instruksi program data harus ditambahkan dalam memori ya, dari perangkat input atau perangkat penyimpanan sekunder ya. Jadi kita bisa menginputkan dari keyboard atau kita mengambil data dari penyimpanan sekunder ya, misalkan dari data Excel ya, kita masukkan. Nah, setelah data dan instruksi yang diperlukan berada dalam memori, unit pemrosesan pusat melakukan 4 langkah berikut ya. Nah, langkah-langkahnya ini, pertama unit kontrol ya, kontrol unit ini mendapat instruksi dari memori dari sini ya. Nah, ini menerjemahkan nanti harus apa ya di kontrol unit ini ya, harus apa, apakah misalkan mau memproses, menghitung atau menyimpan ya, atau mengcopy misalkan begitu ya perintahnya itu. Nah, ini langkah ini disebut dengan waktu I, ini dari pengambilan dari memori ini sampai ke control unit ya. Nah, kemudian di unit arithmetical logic menjalankan instruksi aritmetika atau logika ya. Ya, ke sini berarti berputar ini ke sini ya, ke daerah aritmetika dan logik ya. Nah, kemudian dari sini menyimpan lagi ke memori ya, ke memori atau register ya. Langkah 3 dan 4 bersama itu disebut waktu eksekusi ya. Jadi ini 3 ke 4 waktu eksekusi ya. Kemudian ini waktu instruksi, ini dari memori ke control unit ya, ke control unit ya gitu.
Oke, ini cara bagaimana pengambilan data ya dari memori, kemudian ke control unit, ke arithmetic logical unit, kemudian disimpan lagi di memori ya. Nah, ini yang gambar sebelah kanan ini juga sama ya, cuman ini dijelaskan bagaimana ada proses perhitungan atau eksekusi di akumulator register atau di storage register. Ini sebetulnya hampir sama fungsinya ya, dimana cuma berbeda nanti desain dari suatu prosesor itu sendiri ya. Jadi ini akan membedakan instruksinya, instruksi menjalankan instruksi di dalam CPU-nya. Nah, kemudian bagaimana program memanipulasi data dalam memori ya. Nah, pada memori dapat tersimpan instruksi program dan juga data. Jadi di memori bisa saja data atau program ya. Jadi bisa dua-duanya begitu ya. Nah, nanti instruksi lama bisa diganti dengan instruksi baru, demikian juga data lama bisa diganti dengan data baru ya. Tetapi memori tetap memiliki alamat yang sama ya. Jadi si memori itu mempunyai tempat-tempat ya untuk menyimpan data atau instruksi ya. Nah, jadi misalkan digambarkan, diilustrasikan seperti kotak begitu ya. Ini kotak ini di sini dicontohkan ada 1 2 3 4 5 6 7 8 kotak ya. Nah, kotak-kotak ini ya, jadi nanti ketika komputer dimatikan ini akan kosong lagi ya. Kemudian ketika dinyalakan komputer ini akan siap lagi untuk menerima pengisian data atau instruksi, baik diinputkan dari misalkan dari keyboard, dari mic ya, dari kemudian atau dari kamera atau dari hard disk, dari penyimpanan ya, dari memori sekunder. Nah, ini ke memori primer ini akan diisikan di sini ya. Jadi ini contohnya misalkan gambar di atas ini menunjukkan bagaimana program manipulasi data dalam memori sebuah program penggajian ya. Misalkan masuk ke program penggajian, memberikan instruksi untuk menetapkan data tarif gaji per jam misalkan di kotak ketiga ya, tarifnya di sini. Kemudian jumlah jam kerja di kotak 6 misalkan, jumlah jam kerja berapa. Untuk menghitung gaji karyawan ya, instruksi untuk komputer yaitu mengalihkan data di lokasi 3 ya, berarti gaji per jamnya berapa dengan lokasi 6 jumlah jamnya ya, dan dipindahkan hasilnya ke lokasi di kotak 8 ya. Dan ini akan tiap kotak ini akan diberikan nama sendiri secara virtualnya ya. Jadi kotak 6 jam, nanti di sini terjadi proses perkalian antara alamatnya di 3 ya kali dengan alamat di 6, nanti disimpan di alamat 8, namanya salary ya, seperti itu. Nah, ini dapat digambarkan juga bagaimana konsep mesin sederhana ya di dalam instruksi dalam CPU ini ya. Nah, ini bisa kita namakan misalkan mesin ciptaannya itu ya. Ini karena tiap-tiap konstruksi prosesor ini kan tiap produk ya yang memproduksi kan punya desain sendiri-sendiri gitu ya. Nah, bagaimana program komputer terdiri atas sekumpulan instruksi ya. Instruksi yang dijalankan oleh mesin harus dikenali oleh CPU yang disebut bahasa mesin ya. Nah, komputer akan menjalankan atau mengeksekusi perhitungan dengan langkah disebut fetch execute cycle ya. Nah, jadi siklus ambil dan jalankan ya. Jadi selama fetch execute cycle, mesin komputer akan mengambil instruksi dari memori. Nah, ada di sini mengambil instruksi ya, sesuai dengan jenisnya, misalkan harus disimpan di mana alamatnya ya, masuk ke control unit, kemudian masuk ke ALU ya, atau kemudian
masuk lagi, hasilnya disimpan lagi di dalam memori. Ya, contohnya ini. Mengambil instruksi ini, yang bawah mengambil instruksi ya. Kemudian di control unit akan menerjemahkan instruksi tersebut harus melakukan apa ya. Misalkan data, menghitung atau lainnya ya. Kemudian ALU ini di Arithmetical Logic Unit akan mengambil data yang diperlukan untuk menjalankan instruksi dan data yang sedang diproses di dalam register. Nah, jadi setiap pemrosesan, perkalian, perhitungan, kalkulasi itu adanya di register. Jadi memori hanya menyimpan data dan instruksi yang harus dikerjakan ya oleh arithmetical unit ya. Nah, kemudian ALU menjalankan instruksinya, kemudian disimpan lagi ya. Nah, kira-kira ini jadi berputar terus begitu ya, berputar terus di antara memori ya primer, kemudian ke control unit, kemudian ke arithmetical logic unit ya. Nah, itu. Nah, untuk gambaran ini ya kita dapat membuatnya konsep mesin yang namanya misalkan Mr. Algo ya. Mr. Algo mesin ini, alamat mesin dinyatakan dengan kode heksadesimal ya, bilangan 16 ini ya. Mungkin kalian sudah belajar di waktu di SMP ini ya. Nah, kemudian memori dibagi-bagi menjadi kotak-kotak, setiap kotak mempunyai alamat dan berisi data ya. Nah, misalkan mesin ciptaan kalian memiliki kapasitas memori untuk menampung 4 data. Ya, ini gambaran sederhananya saja ya. Dengan alamat AA1 sama dengan AA4 ya, dan CPU mempunyai 2 register dengan alamat reg 1 dan reg 2 yang diilustrasikan seperti gambar bawah ini. Nah, contohnya ini. Jadi ini kotak-kotak di dalam memori ini dapat berisi data ya, atau data baru ataupun data hasil pengolahan menjalankan instruksi di register ya. Jadi hasil dari register itu bisa lagi disimpan di memori ya gitu. Nah, mesin konseptual sederhana akan mengeksekusi perintah tersebut dalam beberapa langkah karena data disimpan dalam memori ya. Misalkan disimpan dalam variabel X dan Y ya. Sedangkan proses perhitungan penjumlahan harus dilakukan oleh ALU yang merupakan bagian dari CPU ya. Misalnya nilai variabel X disimpan dalam AA1 dan nilai dari variabel Y disimpan dalam AA2. Dan nilai variabel jumlah akan disimpan di dalam AA4. Ya, data harus dibawa ke register untuk dijumlahkan. Nah, misalkan ini urutan instruksinya ya. Yang pertama simpan data alamat ya. Jadi datanya misalkan X-nya 100 ya, di alamat memorinya A1. Kemudian simpan variabel untuk Y-nya 200, simpan di kotak memori nomor AA2 ya. Nah, kemudian ini akan disalin ya, dibawa dari memori itu ya, ke register 1 ya. Jadi salin AA1, jadi apa yang ada di AA1 dipindahkan ke register 1. Kemudian salin AA2 ke reg 2 ya. Nanti tambah reg 1 reg 2, salin reg 2, berarti hasilnya lagi ke AA3 misalkan ya. Oh, ini boleh ada AK4 atau A3. Kemudian baru print AA3 ya. Nah, ini adalah contoh instruksi untuk menjalankan suatu penjumlahan ya, 2 nilai ya, yaitu nilai X dan Y yang berisi nilai variabelnya itu X-nya 100, Y-nya 200 ya. Nah, ini untuk lebih jelas bisa digambarkan seperti berikut ini ya. Ya, jadi pertama simpan 100 di AA1 ya. Ini di sini ya. Nah, ini CPU masuk kosong ya. Kemudian simpan 200 di AA2. Simpan 200 di AA2. Nah, jadi
Yang tadi 100 sudah A1 sudah, sekarang 200 sudah A2 ya. Nah, kemudian instruksi lagi salin AA1 di reg 1. Salin AA1 di reg 1 ya. Nah, berarti ini dipindahkan ke sini ya. Disalin. Nah, ke sini di reg 1. Nah, kemudian salin AA2 ke reg 2. Ya, AA2 berarti ini ya. Ya, ini ke reg 2. Nah, reg 2 ya. Kemudian tambah reg 1 reg 2. Nah, dijumlahkan. Nah, ini karena proses perhitungan ya. Ini hasilnya akan disimpan yang ditempatkan di operan yang kedua. Operan yang kedua itu kan 200, ini 100 operan pertama, 200 operan kedua. Ini akan disimpan, diletakkan di register di mana tempat operan kedua berada. Nah, jadi hasilnya 100 ditambah 200 itu disimpan di reg 2 ya. Nah, baru setelah itu ini akan disalin. Nah, dari reg 2 ini salin dari reg 2 ke A3. Ke A3 ya. Nah, seperti itu disalin. Nah, baru terakhir ini mencetak hasil AA3. Nah, ini contoh sebuah mesin algo ya untuk menjumlahkan dua buah bilangan ya, dua bilangan. Ya, ini gambarannya seperti ini ya, yang tadi itu. Ini instruksinya, penjelasannya ya, menyimpan data 100 ke memori ya. Kalian nanti bisa lihat di ini, di penjelasan di BDR ya. Nah, ya. Oke, terakhir sampai print AA3 ya, sampai nanti mencetak hasilnya yang nilainya 300 itu ya. Oke. Nah, mesin konseptual sederhana tersebut hanya mempunyai dua register, reg 1 dan reg 2 ya, dan dirancang agar jika melakukan operasi aritmetika dua buah bilangan, hasilnya disimpan pada register yang menyimpan operan kedua. Nah, ini asumsi ya, jadi hasilnya penjumlahannya disimpan di operan kedua ya. Okay. Ya, kemudian ini tidak seperti saja, mungkin desain mesinnya bisa saja berbeda ya, bisa berbeda. Mungkin ada yang memiliki 4-5 kotak memori, mempunyai 3 register begitu ya. Nah, tinggal bagaimana instruksinya ya, instruksi ini kemudian baru kita menjalankan instruksinya ya, menjalankan instruksi. Ya, kemudian kita juga dapat menciptakan mesin konseptual yang sangat sederhana yang hanya mempunyai satu register untuk menampung data yang bisa disebut dengan akumulator ya. Jadi kalau registernya satu, ini dinamakan dengan akumulator ya. Jadi semua operan dan hasil perhitungan disimpan di register tunggal. Nah, ini contoh instruksinya. Kemudian ini apa yang harus dikerjakan ya. Load alamat yang jatuh disimpan dalam alamat memori, disimpan ke akumulator. Jadi nanti load misalkan AA1 berarti ini menyimpan AA1 dalam akumulator ya, gitu. Kemudian tambah ya, tambah alamatnya, memorinya berapa, A2 ya, ini disimpan pada akumulator, ditambahkan dengan data yang diambil dari alamat memori ya, gitu ya. Kemudian kurang juga ya. Ya, ini kemudian bagi, ini harusnya bagi ini ya. Maaf, salah ini. Ya. Pertama tentu input dulu ya. Input dulu paling atas, diisi dengan datanya, nilainya berapa, disimpan di alamatnya berapa ya. Ya, kemudian ya itu tergantung nanti instruksi yang akan dijalankannya, apakah nanti perkalian, penjumlahan, pembagian atau apapun ya, apapun sesuai dengan perintah yang diberikan. Ya, perintah tambah dilakukan dengan menambahkan data yang diambil dari memori ke satu-satunya register itu ya. Jadi kalau tambah alamat berarti menambahkan alamat di mana di memori, nah, ditambahkan dengan yang ada di akumulator.
Ya, ini contohnya menjumlahkan 100 dan 200 ini memakai satu register ya. Ya, masuk kita pertama input 100 di AA1, 100 ya, masukkan. Kemudian input 200 di AA2. Nah, masukkan. Load AA1 ya. Berarti load disimpan di akumulator. AA1 berarti nilai 100 masukkan. Tambahkan AA2 ya. Tambahkan AA2 atau berarti 200 ditambah ini yang di akumulator, hasilnya disimpan di akumulator 300 ya. Kemudian cetak 300 ya. Nah, seperti itu ya. Ini bagaimana mengisi kotak-kotak memori ya, dan di register atau di akumulator. Oke, sekarang ini ada tugas ya. Tugas kalian membuat penjadwalan ya, penjadwalan seperti yang tadi dijelaskan ya. Jadi ini contohnya Mr. Alago ini menciptakan mesin konseptual sederhana dengan 5 alamat memori ya. Kan AEB1, AEB2, AEB3 sama AEB5 ya. CPU-nya memiliki 3 register, reg 1, reg 2, reg 3 ya. Spesifikasinya seperti ini ya. Spesifikasinya kalau simpan, nah berarti nanti datanya berapa, di alamatnya apa di memori ya. Kalau menyalin, ini berarti menyalin alamat di memori ke alamat apa, boleh alamat penyimpanannya di register boleh ya. Berarti nanti ada penyalinan data ya. Nah, kemudian kalau tambah reg 1 reg 2 berarti melulukan jumlah data pada reg 1 dan reg 2, kemudian hasilnya disimpan di reg 3. Nah, ini harus konsisten ya. Kalau kali reg 1 reg 2 berarti ini selalu menyimpannya di reg 3 ya. Selalu di reg 3 ya. Ini karena desain mesinnya konsep seperti ini desainnya ya. Jadi harus diikuti ya, diikuti. Ya, tugas kalian adalah menerjemahkan operasi mentak-mentak berikut ke dalam instruksi supaya bisa dieksekusi oleh mesin ciptaan Mr. Algo tersebut ya. Nah, coba kalian jumlahkan 3 tambah 8 kali 9. Kemudian kurung buka 1 tambah 2 kurung tutup dikali 8 dikurangi 5 ya. Nah, coba nanti akan terlihat hasilnya. Memang tentu harus sesuai ya, kalaupun dilakukan secara manual dan dibuat urutan-urutan instruksinya akan masukkan yang benar begitu ya. Nah, ini jadi caranya itu jadi begini ya, saya cobakan contoh ya. Jadi pertama membuat kolom-kolom dulu untuk instruksi memori dan CPU ya. Nah, pertama kan kalau tadi itu 3 ya, 3 ditambah 8 kali 9 ya, 9. Nah, pertama harus ingat hierarki dari operator. Hierarki dari operator itu yang paling tinggi ada di dalam kurung. Jadi setiap ada dalam kurung harus dikerjakan dulu ya. Kemudian ke bawahnya adalah perkalian pembagian, kemudian di bawahnya adalah pengurangan penjumlahan ya. Nah, jadi operan mana yang akan dilakukan misalkan dalam kurung ya, kalau itu dikerjakan dulu ya. Tapi kalau terbuka tidak ada kurung, kita lihat apakah ada perkalian pembagian, itu didahulukan ya. Perkalian atau pembagian itu bersama ya. Nanti selanjutnya pengurangan. Maka kalau di sini 3 ditambah 8 kali 9 berarti yang harus dimasukkan adalah nilai 8 dan 9 dulu ya. Jadi masukkan yang 8 ya. Nah, ini itunya kan ada 5 ya memorinya. Nah, pun regnya ada 3 ya. Nah, terus selanjutnya 9 simpan ya. Nah, ini terus ya, kalian coba buat ya sampai menyelesaikan perhitungan 3 ditambah 8 kali 9 itu ya. Nanti sampai print ya. Sampai print ya. Oke ya. Nah, nanti kalian kumpulkan tugasnya di
laman BDR SMA Cilemus ya. Jangan lupa jangan ke email Bapak ya, di ini aja di tugas ya, di laman tugas, nama filenya, nama kelas tugas pertemuan 3 ya, paling lambat 20 Agustus. Ini per orang ya, dikirim per orang ke tiap laman ya, tiap halaman tugas kalian dikirimnya ya. Oke, begitu ya. Nanti kalau kurang paham, nanti kita chattingan di laman ya, di laman BDR SMA Cilemus ya. Silakan yang mau chatting ya. Ini kegiatannya biasa dari sampai jam 11.45 ya. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Semoga dapat dipahami dan mudah dipelajari ya. Kalau belum paham bisa ditanyakan ke Bapak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.